Penilaian akhir semester kelas 8 semester 1 ya, untuk kurikulum 2013 mata pelajaran IPA. Romawi pertama, pilihlah huruf A, B, C, dan D sebagai jawaban yang paling benar. Nomor 1, berikut ini merupakan fungsi dari sistem rangka kecuali: A. Alat gerak aktif. B. Tempat menyimpan kalsium dan fosfor. C. Memberi bentuk tubuh. D. Melindungi organ internal. Kecuali. Maka jawabannya A, ya, karena rangka itu alat gerak pasif. Soal nomor 2, manakah di antara kelompok tulang di bawah ini yang semuanya tergolong tulang pipa ya? A. Kering betis dada. B. Paha belikat ubun-ubun. C. Pengumpil hasta paha. D. Pergelangan tangan, tulang jari, dan tulang lutut. Yang pipa semua adalah yang C, pengumpil, hasta, dan paha. Tahu ya, pengumpil dan hasta itu tulang yang ada pada tangan. Soal nomor 3, persendian yang terjadi antara tulang lengan atas dan bahu ya disebut sendi. A. Engsel. B. Pelana. C. Putar. D. Peluru. Maka jawabannya adalah bahu ya, bisa bergerak ke segala arah. Berarti sendi. D. Peluru. Nomor 4, berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan secara berturut-turut. Adalah sadar itu kemauan kita, tidak sadar itu ya kita tidur pun bekerja gitu ya. Oke, maka A. Lurik dan jantung. B. Jantung dan polos. C. Lurik dan rangka. D. Polos dan rangka. Maka yang sadar dan tidak sadar berturut-turut adalah yang A. Otot lurik dan otot jantung. Soal nomor 5, kelainan tulang belakang yang membelok ke kanan dan ke kiri disebut ... A. Lordosis. B. Rachitis. C. Skoliosis. D. Kifosis. Maka jawabannya yang membelok ke kanan dan ke kiri seperti huruf S ya, maka disebut seperti huruf S, skoliosis. Soal nomor 6, zat yang terkandung dalam matriks sehingga tulang menjadi keras adalah: A. Kapur dan kolagen. B. Besi dan kapur. C. Kapur dan fosfat. D. Kapur dan fosfor. Maka jawaban yang paling tepat adalah, ada tadi yang di soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah D. Kalsium dan fosfor. Soal nomor 7, gerak benda selalu bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh relatif ya. A. Keadaan si pengamat. B. Jarak si pengamat. C. Titik acuan benda. D. Perpindahan benda. Maka jawaban yang paling tepat adalah, kalau ada gerak itu suka ada acuan ya, jawabannya adalah C. Titik acuan suatu benda. Soal nomor 8,
Gerak batu yang dilempar vertikal ke atas dan akhirnya jatuh kembali ke bawah adalah berturut-turut ya. A. GLB, B. GLBB kemudian tidak beraturan, C. GLBB diperlambat kemudian GLBB dipercepat, D. GLB kemudian GLBB. Maka jawaban yang paling tepat kalau naik ke atas kan melambat ya, jadi namanya C. GLBB diperlambat. Ketika jatuh semakin cepat, GLBB dipercepat. Jawabannya C. Nomor 9. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 36 km per jam. Kelajuan mobil tersebut dalam SI sama dengan, jawabannya D, 10 meter per second. Untuk lebih jelasnya nanti ada videonya. Nomor 10. Kecepatan sebuah mobil 10 meter per second menjadi 30 meter per second dalam waktu 20 second. Maka percepatan tersebut adalah, kalau percepatan berarti kecepatan akhir dikurangi awal atau 30 dikurangi 10 terus dibagi waktunya bagi 20. Maka jawabannya adalah 1 meter per second kuadrat, D ya. Nanti lengkapnya ada videonya. Nomor 11. Gaya sebesar 150 Newton mampu membuat sebuah benda yang tadinya bergerak diam kemudian mengalami percepatan 10 meter per second. Berapakah massa benda itu? Pakai rumus FMA ya. Maka M sama dengan F dibagi A, 150 dibagi 10. Oke. 15 kilo C. Soal nomor 12. Jika sebuah bus direm mendadak, penumpang yang duduk di dalamnya akan terhempas ke depan. Peristiwa itu adalah, kalau rem mengerem gitu ya, itu pasti hukum Newton 1. Maka jawabannya adalah A. Nomor 13. Eko mendorong meja dengan gaya 30 Newton berpindah 3 meter. Yang B, kuda menarik delman dengan gaya 4000 Newton sehingga berpindah 20 meter. C, truk menghantam pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Pernyataan di atas yang merupakan usaha. Usaha itu ada gaya, ada perpindahan. Maka jawabannya yang usaha ada gaya ada perpindahan yang A dan B. Jawabannya A. Soal nomor 14. Jika suatu gaya 50 Newton bekerja pada benda sehingga berpindah 5 meter, berapakah usaha? Usaha itu ada gaya, ada perpindahan. Ya, sok aja dikalikan. Jadi 50 kali 5. Jawabannya C, 250 Joule. Soal nomor 15. Dari keempat pesawat sederhana yang menggunakan bidang miring, ayo dilihat. Yang bidang miring adalah nomor 1 paku ulir dan nomor 2 kampak. Kampak itu kalau dilihat dari atas itu kayak bidang miring ya. Jawabannya A, 1 dan 2. Soal nomor 16. Prinsip kerja tangan anak pada gambar koper tersebut sama dengan prinsip jenis. Oke. Rodanya sebagai tumpu, kopernya sebagai beban, yang dipegang anaknya sebagai kuasa. Jadi bebannya di tengah. Kalau bebannya di tengah berarti pengungkit jenis ke B, 2. Soal nomor 17.
Keuntungan mekanik yang diperoleh dari katrol di bawah ini adalah itu katrol bebas, maka keuntungan mekaniknya adalah 2. Jawabannya B. Soal nomor 18. Prinsip kerja pesawat sederhana saat otot betis itu kaki ya, pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya bertumpu pada jari kaki adalah, bisa dibayangkan jari kaki yang paling bawah tumpu, otot betis di kakinya yang bekerja, itu berarti kuasa, tubuhnya yang di atas itu adalah beban, berarti yang di tengah adalah otot betis atau kuasanya. Kalau kuasa di tengah berarti pengungkit jenis ketiga. Jawabannya D. Nomor 19. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga sebagai alat pernapasan karena di dalam daun terdapat lubang hidung daun ya. Lubang hidung daun namanya B. Stomata. Nomor 20. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah A. Kelopak bunga, B. Benang sari, C. Putik, D. Mahkota. Gampang sekali ya. Alat kelamin jantan adalah B. Benang sari. Nomor 21. Perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil di bawah ini. Yuk kita zoom. Ya. Oke. Sudah? Oke. Jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis adalah, yang sebagai pengangkut jaringan fotosintesis itu adalah yang nomor 2 ya. Jadi pengangkutnya itu hanya nomor 4 sama nomor 2. Nomor 4 itu yang di dalam mengangkut air, kalau yang di luar mengangkut fotosintesis. Kenapa air harus di dalam? Karena kalau kebacok airnya tumpah kemana-mana, jadi harus dilindungi di dalam ya. Jadi yang fotosintesis itu yang di luar, yang C jawabannya nomor 2. Nomor 22. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan jaringan salah satu penyusun daun, yaitu jaringan titik-titik, fungsinya untuk titik-titik. Ayo, namanya jaringan bunga karang ya. Bunga karang itu nama kerennya adalah SpongeBob, bukan sponsa. Sponsa fungsinya untuk fotosintesis. Jawabannya D. Nomor 23. Berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis, yaitu A. Panel surya, B. Alat pemurni air, C. LDR, D. Lapisan pengkilat cat mobil. Fotosintesis kan cahaya jadi energi ya, energinya makanan. Berarti yang cahaya jadi energi adalah yang A. Panel surya. Nomor 24. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengkilap cat mobil. Pengkilap cat kayak kuku aja ya. Oke, kayak kuku aja dicat mengkilap. A. Phloem, B. Cuticula, C. Endodermis, D. Rambut akar. Jadi jawabannya yang kayak kuku B. Cuticula. Nomor 5. Kelompok makanan berikut yang merupakan sumber karbohidrat atau yang ngenyangin adalah A. Padi jagung kentang, B. Tempe tahu kacang, C. Telur margarin lemak sapi, D. Ikan gandum singkong. Maka yang ngenyangin adalah yang A. Padi jagung kentang. Nomor 26.
Ketika Nani membeli makanan di warung, penjual membungkusnya dengan menggunakan kertas. Tampak noda menggunakan kertas, tetapi ternyata kertas tampak noda kena minyak gitu ya, dan terlihat transparan. Hal ini terjadi karena minyak ya, minyak itu lemak. Jadi jawabannya A karena karbohidratnya, B karena lemaknya, C karena kertas tidak cocok untuk membungkus makanan, D karena sudah kadaluarsa. Jadi jawabannya yang B karena lemaknya. Nomor 27. Bagian dari sistem pencernaan yang ditunjukkan anak panah. Tidak ada anak panahnya. Skip aja. Nomor 29, nomor 28. Berikut ini merupakan fungsi enzim tripsin. Adalah tripsin, ada P-nya, berarti mengubah protein ya. Protein yang sudah kecil-kecil diubah jadi asam amino. Protein kecil namanya pepton. Jawabannya adalah yang C, mengubah pepton menjadi asam amino. Nomor 29. Penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh penyerapan air berlebihan oleh usus besar sehingga fesesnya keras saat buang air besar disebut A. diare, B. sembelit atau konstipasi, C. tukak lambung, D. kolik. Maka jawaban yang benar adalah sembelit atau konstipasi. Nomor 20. Berikut ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, kecuali A. membiasakan sarapan, B. mengkonsumsi serat yang cukup, C. mengkonsumsi banyak gula, D. memperbanyak air putih. Menjaga pencernaan kecuali, berarti kecuali yang C. konsumsi banyak gula. 31. Bahan-bahan di bawah ini yang merupakan pemanis buatan atau pemanis kimia atau pemanis sintesis, kecuali. Di bawah ini kan semuanya sintesis, kecuali A. gula pasir, B. sakarin, C. siklamat, D. aspartam. Jawabannya jelas, gula pasir. Kalau yang namanya aneh itu pasti pemanis buatan. Nomor 32. Bahan pewarna yang disarankan dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah yang A. pewarna buatan karena lebih mudah, B. pewarna alami karena lebih mudah diperoleh, C. pewarna alami karena tidak ada efek samping, D. pewarna buatan karena tidak ada efek samping. Maka jawabannya pasti yang alami karena tidak ada efek samping. Nomor 33. Zat psikoaktif yang terdapat alami dalam kopi adalah A. tar, B. kafein, C. nikotin, D. kokain. Kalau kopi pasti B. kafein. Di antara zat nikotin, alkohol, barbiturat, amfetamin, kokain, kafein yang tergolong sebagai depresan susunan saraf pusat yang menyebabkan depresi adalah yang biasanya sih yang depresi itu alkohol ya. Berarti alkohol dan nikotin. Jawabannya A. Nomor 35. Berikut beberapa akibat dari penggunaan psikotropika, yaitu kenaikan atau penurunan tekanan darah, B. penurunan berat badan, C. halusinasi, 4. kecemasan, nomor 5. berkeringat atau menggigil.
Yang merupakan akibat penggunaan amfetamin adalah nomor. Amfetamin itu dipakai di obat flu anak-anak ya. Jadi biasanya kalau habis minum obat flu itu anak-anaknya berkeringat. Demamnya turun terus berkeringat, berarti nomor 5. Terus anaknya itu kenyang terus tidur aja, karena kenyang terus tidur, berarti yang nomor 2, penurunan berat badan karena dia tidak mau makan, rasanya kenyang. Terus biasanya panasnya turun, terus tekanan darahnya juga turun. Jadi jawabannya 1, 2, dan 5, D. Nomor 36. Sebutkan contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton 1 itu hukum kelembaman atau kemalasan. Jadi yang hukum Newton 1 itu biasanya rem-reman gitu. Mobil direm maka penumpangnya bergerak ke depan. Mobil digas maka penumpangnya bergerak ke belakang. Nomor 37. Pada gambar di bawah ini berapakah gaya yang dibutuhkan agar beban dapat terangkat dan keuntungan mekanismenya? Gambarnya diperjelas lagi kali ya nanti ya. Nomor 38. Perhatikan gambar ketiga jenis otot di bawah ini. Jelaskan nama masing-masing otot, lokasi dalam tubuh, serta sebutkan satu ciri yang nampak dari otot tersebut. Sebentar dulu. Nomor 39, sebutkan 3 macam enzim pencernaan yang dihasilkan pankreas. Di video lain saja ya.